Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang tujuan dan fungsi BKI keagamaan. Ya, jadi Ibu akan share dulu materinya, PowerPoint kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya tetap semangat dan harus semangat. Ya, langsung saja tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Nah, mata kuliah BKI keagamaan. Jadi kita sudah masuk materi kedua di silabus untuk pertemuan yang ketiga kali ini. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tujuan BKI keagamaan, maka kita akan kembali kepada penjelasan tentang bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, dan dalam hal ini karena kita jurusan BPI, maka memang referensi yang Ibu ambil ada itu dari materi-materi tentang BKI dakwah. Nah, jadi menurut Dr. Andes Haji Muhammad Arifin MED, bimbingan dan penyuluhan agama, nah itu untuk membantu si terbimbing supaya memiliki religious reference, yaitu sumber pegangan keagamaan dalam memecahkan problem. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas pengertian, sekarang kita sudah masuk nih kepada pembahasan BKI keagamaan. Kemudian selanjutnya, menurut Ainur Rahim Fakih di dalam buku beliau Bimbingan dan Konseling dalam Islam, BKI keagamaan ini itu adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, selanjutnya keagamaan. Nah, keagamaan ini kan agama. Jadi ad-din. Nah, kalau yakin di sini kalian sudah memahami terkait dengan materi tentang keagamaan. Nah, dalam hal ini memang agama Islam. Jadi ad-din itu kan memang kalau dari segi kata yaitu menguasai, menundukkan, patuh, balasan, kebiasaan. Makanya kalau berbicara agama Islam kan tasliman. Nah, jadi penyerahan secara total atau menyeluruh. Dan ketika berbicara agama itu kan sangat luas sekali pembahasannya. Lebih-lebih ketika kita memahami adanya keyakinan. Nah, sehingga memang oleh salah satu tokoh ilmuwan yaitu Harun Nasution menyatakan bahwa agama adalah ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi. Nah, selanjutnya ini kan memang konsep di dalam BKI keagamaan kita sebagai calon penyuluh dalam hal ini jurusan BPI. Nah, jadi ketika dilaksanakan bimbingan, nah maka harapannya si konselor atau si terbimbing, nah dia menemukan pribadi dalam artian dia semakin mengenal dirinya dari mana dia berasal, nah dia memahami bagaimana memang hakikat manusia, nah, bahwa pada dasarnya manusia itu kan unik. Nah, jadi ketika kita dan dalam hal ini konseling memahami dirinya, maka dia otomatis juga akan semakin memahami problem dan juga cara penyelesaian problem tersebut. Tapi tidak terlepas atau terbatas dengan hal tersebut menemukan pribadi, tetapi juga lebih dari itu. Nah, jadi dengan adanya bimbingan, si konseli atau si terbimbing menemukan pemahaman tentang jasmani dan rohani. Dia memahami terkait dengan tumbuh kembang dari sisi biologis, nah, memiliki sebagai makhluk yang sempurna. Nah, kemudian juga memiliki kemampuan untuk mengkultuskan sesuatu dari sisi rohani spiritual. Nah, kemudian mengenal lingkungan, nah otomatis kan akan mampu beradaptasi lah, baik dia sebagai seorang anak di keluarga atau sebagai makhluk sosial bermasyarakat. Nah, kemudian misalnya di ranah instansi-instansi tertentu. Kemudian lebih dari itu dengan adanya bimbingan, konseli akan mampu merencanakan masa depan. Nah, ini tujuan yang memang akhirnya keberhasilan yang dihasilkan dari adanya aktivitas bimbingan. Nah, selanjutnya, lebih mengerucut lagi serius belajar. Nah, jangan diganggu. Lanjut tujuan BKI keagamaan. Yang pertama yaitu membantu individu atau kelompok individu mencegah timbulnya masalah-masalah dalam kehidupan keagamaan. Nah, jadi memang di sini kita akan memahami terkait dengan potensi yang dimiliki oleh individu atau kelompok individu yang memang ketika memahami
masalah, dan dalam hal ini agama itu kan sebagai pondasi atau pijakan. Nah, sehingga memang akan memberikan kemampuan individu tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang kedua, nah ini membantu individu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan keagamaannya. Kemudian yang ketiga, membantu individu memelihara situasi dan kondisi kehidupan keagamaan dirinya yang telah baik agar tetap baik dan menjadi lebih baik. Nah, ini tujuan dari BKI keagamaan yang Ibu ambil dari buku Ainur Rahim Fakih. Nah, kemudian selanjutnya secara umum, nah sekarang kita masuk ke fungsi BK. Nah, jadi kalau fungsi BK memang tidak secara umum itu sebagai fasilitator, posisi kita sebagai seorang konselor dan juga motivator konseli dalam upaya mengatasi dan memecahkan problem kehidupan konseli dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri. Nah, sehingga secara umum dari fungsi BK ini, maka kemudian kita akan mengerucut lagi ke fungsi BKI keagamaan. Nah, ini juga insya Allah kalian sudah familiar lah dengan fungsi BK. Nah, termasuk juga fungsi BK keagamaan. Nah, untuk yang pertama yaitu fungsi preventif. Nah, preventif ini kan mencegah, nah, pencegahan. Nah, karena kan aktivitas penyuluhan, memberikan informasi, nah, sehingga memang membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah pada dirinya. Kemudian yang kedua, fungsinya itu adalah kuratif. Nah, kuratif ini adalah memecahkan masalah. Nah, jadi membantu individu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya. Kemudian yang ketiga, fungsi preservatif. Nah, ini membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik menjadi baik dan terpecahkan. Nah, kalau developmental ini mengembangkan. Jadi setelah preservatif, maka selanjutnya adalah membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah bagi dirinya. Nah, demikian untuk penjelasan materi kedua itu tentang tujuan dan fungsi BKI keagamaan. Semoga bermanfaat. Insya Allah, Ibu yakin kalian lebih maksimal dan lebih banyak lagi pengetahuan yang kalian dapatkan selama kuliah pada hampir di penghujung semester ini. Nah, jadi belajar mandiri, nah insya Allah juga semakin menambah wawasan dan kemampuan kalian untuk semakin mengembangkan ilmu. Jadi menguasai teori dan juga bisa mempraktekannya. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.